Halo, selamat pagi siswa kelas 4. Hari ini kita mulai belajar tema 4 dengan tema berbagai pekerjaan. Kita akan mulai dengan subtema 1. Nah, sebelum belajar, Ibu harap semuanya sudah mendisiplinkan diri dengan mandi, berpakaian rapi, sarapan, dan jangan lupa untuk berdoa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menemukan sifat-sifat tokoh dan membandingkannya dengan perinci. Siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh, baik secara lisan maupun tulisan. Siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila dengan benar. Dan siswa mampu memberikan contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nanti diharapkan siswa dapat berdiskusi dengan orang tua atau kakak yang ada di rumah. Nah, aktivitas belajar kalian yaitu yang pertama, kalian akan membaca cerita dongeng yang ada di buku yang berjudul Semut dan Belalang. Bacalah cerita ini dengan teliti, kemudian kalian akan mengerjakan tugas di halaman 25, yaitu menuliskan pendapat tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Nah, cara mengerjakan tugas ini yaitu yang pertama, seperti tadi yang Ibu katakan, membaca keseluruhan isi cerita dongeng ini dengan teliti, kemudian menentukan sikap tokoh pada cerita. Sikap adalah suatu cara seorang individu untuk bereaksi atau memberi respon terhadap suatu situasi. Ketiga, untuk pendapat terhadap sikap yang baik, kemukakan alasannya mengapa. Jadi jangan hanya menulis sikapnya baik sudah, tapi ada lanjutannya mengapa sikap itu baik. Dan untuk sikap yang tidak baik, berikan pendapatmu dalam bentuk kritik dan saran. Untuk saran, kalian harus gunakan kata sebaiknya. Nah, kemudian ada muatan pelajaran PPKN, yaitu tentang sila pertama Pancasila. Nah, sekarang silakan kalian akan mencermati video yang Ibu ambil dari channel YouTube Great Kids. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui arti dan makna dari setiap sila Pancasila. Misalnya saja, arti dan makna sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah ketuhanan jadi hal yang paling penting di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pancasila sebagai dasar negara ini juga dikenal dengan nama filosofi Groundslag. Flag artinya norma, grounds berarti dasar, dan filosofis berarti filsafat. Kamu pasti sudah hafal 5 isi Pancasila. Sila pertama adalah Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira apa arti dan makna yang lebih dalam dari sila pertama Pancasila ini ya? Yuk kita cari tahu. Arti sila pertama Pancasila. Dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakat harus punya kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalam sila pertama Pancasila mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga nggak boleh bertentangan dengan ajaran masing-masing agama.
ada juga harapan pada sila pertama Pancasila ini, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita nggak akan menyakiti saudara sebangsa. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan untuk bangsa kita. Lalu, bagaimana cara menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Mempercayai adanya Tuhan. Kalau mempercayai adanya Tuhan, maka kita sudah menerapkan sila pertama. Menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Memeluk suatu agama tertentu. Memeluk suatu agama juga merupakan salah satu bentuk penerapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Agama juga jadi bagian dari identitas diri. Makna kemerdekaan beragama bagi Indonesia begitu besar, karena di masa penjajahan sering terjadi pemaksaan untuk memeluk agama tertentu. 3. Menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika sudah memeluk suatu agama tertentu, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena itulah kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah. Taat beribadah sesuai agama juga merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. 4. Toleransi. Perbedaan di antara pemeluk agama bisa saja menimbulkan masalah di negara kita. Cara paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi. Dengan adanya toleransi, maka kita akan saling hormat menghormati. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja yang bisa diterapkan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Kamu mau mulai dari mana nih, Kit? Nah, sekarang aktivitas belajar kalian yaitu mengerjakan tugas yang ada di buku siswa halaman 19 dan halaman 20. Dan untuk simbol tidak perlu digambar ya, hanya ditulis. Nah, setelah kalian selesai belajar, renungkan nilai-nilai apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Dan apakah kamu selama ini sudah melaksanakan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sekian pelajaran hari ini. Setelah belajar, jangan lupa untuk mendisiplinkan diri dengan membereskan perlengkapan, berterima kasih kepada orang tua, dan jangan lupa berdoa. Sekian dan terima kasih.